makanya modusnya ini seperti apa kita ingin tahu. Kalau dia tidak punya ijazah, berarti yang mau dilegalisasi kan harus ada ijazahnya dulu. Maka pertanyaan saya, ijazah apa kejar paket C yang Anda buatkan? Jadi pada saat dia butuh untuk legalisasi, hanya fotokopinya saja yang kita legalisasi. Fotokopi itu apakah memang betul itu produk dalam suatu ijazah asli? Ya tidak, hanya gambar orang yang kita ganti. Oke, berarti yang Anda mau katakan, calon ini sebetulnya membawa fotokopi ke Jakarta, begitu kan? Ya, paham, saya paham. Bawa fotokopi di Jakarta, kemudian di situ ada foto di fotokopi ijazah itu, foto itulah yang Anda ganti dengan foto orang itu, begitu kan? Betul. Nah, kemudian itu di fotokopi lagi, begitu kan? Iya. Nah, kemudian barulah Anda legalisasi dengan cap palsu, begitu kan? Langsung ke sekolahnya. Oh, langsung ke sekolahnya. Iya. Nah, dilegalisasi langsung ke sekolahnya walaupun fotonya diganti. Iya. Artinya Anda mengganti orang yang ada di ijazah itu dengan dengan calon kepala daerah itu, dan sekolahnya tidak tahu bahwa fotonya orangnya diganti, begitu ya? Ya, biasanya kalau sudah bermain seperti itu sudah tidak ada banyak bertanya karena memang di bawahnya sudah kita sediakan amplop. Ya, oke. Saya mau elaborasi dulu. Berarti Anda main juga dengan oknum kepala sekolahnya dong? Ya, mau nggak mau harus terlibat semuanya. Itu Anda dibayar berapa itu? Ya, paketnya cukup besar, Pak. Paketnya cukup besar karena kita jamin semuanya. Termasuk Hitungannya puluhan juta, ratusan juta, miliaran? ya untuk di tingkat di meninggal di kepala sekolah kita meninggal 20 juta untuk proses legalisasinya aja. Artinya Anda mengganti nama juga di situ, toh? Di Ya, slide foto. betul. Ya, ini yang mau saya katakan. Jadi pengalaman kita memverifikasi ini hampir puluhan tahun saya di KPU, memang salah satu modusnya ini. Jadi ada nanti ijazah, karena persyaratan untuk menjadi calon atau calon anggota legislatif kan cukup menyerahkan legalisasi ijazah. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi, tidak harus menunjukkan asli. Nah, oleh karena itu begitu dia difotokopi ijazah itu kemudian dapat legalisasi dari sekolah dengan kebenaran formil ini saja, kalau kemudian KPU-nya di situ tidak teliti, tidak peduli, tidak ngecek lebih dalam, maka lewat ini barang. Ini yang menjelaskan kenapa ini lewat ini barang. Ini modus pertama. Modus yang kedua yang pernah terjadi, dan modus yang dilakukan ini pernah menimpa salah satu petinggi partai di Indonesia. Dia mengatakan kalau foto yang di ijazah Jokowi itu foto bapaknya. Tunjukin Internet Archive Wayback Machine ya. Nah, alat ini itu bisa untuk menunjukkan mesin waktu ya, zaman dahulu kala gitu, dari sebuah link website. Kita ambil aja link dari sini ya, UGM yang versi Indonesianya. Nah, di sini ada keterangan beberapa perubahan yang dilakukan oleh UGM itu sendiri, entah itu perubahan websitenya atau update dari websitenya atau beritanya. Nah, ini kita fokus kepada konten berita ya, bukan update dari websitenya. Kita ambil aja ini kita bisa cek ya untuk penulisannya 24 September 2009. Terus di Wayback Machine ini perubahan hanya terjadi pada tahun 2022 pada tanggal 10 Oktober, 12 Oktober, 21 Oktober dan 29 Oktober. Ya, di sini gua mengingatkan di bulan Oktober ini adalah gugatan pertama dari Bambang Tri ya. Kita ambil aja di Oktober ini ya. 10 Oktober ini satu snapshot. Bentukannya masih seperti ini. Ini udah update ya. Udah update tampilan. Jadi ini adalah tampilan 2022 dari web archive. Di sini belum ada penambahan ralat ya. Mungkin karena belum ada keributan ijazah itu ya. Lalu kita bisa cek lagi. Ini kita cek dulu lagi aja yang 12 Oktober. 12 Oktober juga belum ada perubahan ralat. Dan kita bisa cek di 21 Oktober jam 21.46 ya. Jam 9 malam mau ke jam 10 sudah diberikan ralat redaksi. Artinya perubahan di website Bahasa Indonesia ini terjadi antara 10 Oktober 2022 sampai 21 Oktober 2022. Nah, perubahannya ada di range tanggal ini. Lalu kita cek link yang untuk versi bahasa Inggrisnya ya, yang kata Pak Roy Suryo itu lupa untuk perubahannya. Jadi kita ingat-ingat dulu, yang ini ada perubahan di 2022 Oktober ya, bulan Oktober 2022. Nah, kita cek yang bagian Inggrisnya.
Oke, bahasa Inggris itu sendiri ada perubahan di 2020, 2022, 2023, 2024 dan ya 2024 ya. Terakhir perubahan ada 2024. Pertama kita cek yang 2020. Ada di September 2020. Oke, di sini banyak sekali karakter-karakter ilegal ya. Ini nggak tahu kenapa sekelas UGM jelek banget. Ya udah nggak apa-apa. Oke, 2020 masih sama ya. Terakhir Wave Haji Astuti. Ini masih sama. Oke, kita lanjut ke tanggal selanjutnya. Oh ya, tadi kan ada perubahan di 2022-nya ya, yang Oktober. Nah, di November kita bisa cek 22 November 2022 versi bahasa Inggrisnya apakah ada perubahan. Dan terlihat ya, di sini belum ada ralat redaksi. Dan inilah yang disebutkan oleh Pak Roy Suryo, UGM itu lupa mengubah versi bahasa Inggrisnya. Yang tadi yang ralat redaksi ini adalah Oktober 2022, tetapi ini sudah November. Ini November 2022. Di sini bisa kalian lihat di pojokan itu belum ada perubahan. Oke, kita cek lagi ya. Sebenarnya editorial corrections ini keluar tanggal berapa sih? Kita langsung meloncat ke 2024 aja. 2023. Ada di bulan Juni, kita cek lagi. Oke, di Juni 2023 pun belum ada ya. Belum ada perubahan dari konten berita ini, konten news ini. Kita geser ke ini udah masuk 21 Juni 2024 ya, dimana websitenya pun sudah update, baru dikasih editorial corrections. Nah, editorial corrections ini terekam berubah tanggal 21 Juni 2024 ya. Berarti di sini ada ketidaksesuaian selama 2 tahun antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya versi website UGM. Oh ya, ini keributan ini itu keributan sebelum ini ya, ijazah yang sekarang ya. Ini keributan masih zaman Bambang Tri dan Gus Nur. Jadi di dalam ini gua ambil dari sumber Tempo, gugatan yang dilakukan Bambang Tri Mulyono pada Oktober 2022 di PN Jakarta Pusat. Oke, ini sangat sejalan banget ya. Ini sangat sejalan banget gugatan Bambang Tri di Oktober 2022 dengan perubahan website ini, website sejarah Profesor Ahmad Sumitro ya. Ini 21 Oktober 2022 tiba-tiba ada ralat redaksi. Ini sangat berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Roy Suryo bahwa UGM itu mengubah sejarah mereka sendiri. Di sini tentunya yang harus melakukan klarifikasi adalah pihak UGM itu. Jangan berkelit-kelit, jangan membela satu orang, karena kampus ini adalah kampus rakyat, dan tunjukkan integritas ilmiah Anda, tunjukkan transparansi, dan tunjukkan keseriusan Anda dalam menangani kasus ini, wahai petinggi UGM. Ini surat terbuka buat Anda. Seharusnya di sini UGM menjadi sebuah titik terang akan kasusnya Pak Jokowi ya. Namun ternyata adanya kejanggalan-kejanggalan yang banyak banget ditemukan oleh kita ya, oleh Bapak Roy Suryo, Bapak Rismon Chanipar, Ibu Tifa dan kawan-kawannya. Di sini saya cuman ingin share aja bagaimana Internet Archive atau Wayback Machine ini bisa menyimpan data-data lama yang sudah diubah-ubah ya untuk jejak digital. Ya, jejak digital. Ya, halo teman-teman nalar politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu kritis dalam melihat fenomena hukum serta politik di negeri kita. Hari ini kita akan kembali dihebohkan oleh sebuah lembaran penting dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait kelanjutan polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Isu ini mendadak kembali panas setelah momen krusial di ruangan persidangan membuat banyak orang tertegun sekalipun menaruh harapan baru. Bayangkan saja teman-teman, di saat satu tim kuasa hukum tergugat perusahaan meyakinkan majelis hakim hanya dengan menyodorkan tumpukan kertas fotokopi, salinan, dan klaim data digital, mereka mengira trik lama ini akan berhasil. Mungkin mereka berpikir bahwa proses hukum bisa dikompromika seperti masa lalu. Ya, cukup dengan menunjukkan salinan tanda tangan lalu semua dianggap beres. Namun kali ini kalkulasi mereka salah besar, karena ketua majelis hakim dengan berani berdiri tegak menatap tajam dan memberikan perintah yang sangat tegas. Beliau tidak membutuhkan fotokopi ataupun tiruan, melainkan hanya menginginkan satu hal, yaitu pembuktian ijazah yang asli,
Sebelum kita membedakan lebih dalam mengenai kejanggalan digital yang ditemukan oleh para ahli. Ya, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Mari kita ulas bersama. Teman-teman nalar politik, ketegasan hakim di ruang sidang kemarin benar-benar membuat suasana hening seketika. Mengapa tuntutan untuk menghadirkan ijazah asli itu begitu dikejar dan menjadi sangat krusial? Secara hukum pendata, aturan hitam di atas putih menegaskan bahwa untuk membuktikan keaslian sebuah dokumen, wujud fisik yang asli wajib dihadirkan dan dari persidangan. Selain fotokopi atau bahkan file hasil pemindahan digital sangat rentan untuk dimanipulasi, diubah fotonya atau direkayasan demikian rupa. Sebuah pertanyaan sederhana yang serius mengusik berbagai pihak publik hingga hari ini adalah, jika memang dokumen asli itu ada dan sah, dan mengapa sampai detik ini dokumen fisik tersebut tidak pernah ditunjukkan ke transparan ke hadapan publik maupun dalam persidangan? Kenapa selalu saja ada alasan teknis yang akan muncul? Mari kita lihat dari sisi pembuktian teknologi digital yang diungkap oleh para pakar seperti Pak Roy Suryo yang berdasarkan penelusuran menggunakan platform Internet Active and Wayback Machine. Ditemukan sebuah kejanggalan yang sangat nyata pada situs resmi Universitas Gadjah Mada atau UGM ketika melacak arsip digital konten berita sejarah Profesor Ahmad Sumitro. Versi bahasa Indonesia dari situs tersebut mendadak mengalami perubahan ralat redaksi pada rentang waktu antara tanggal 10 Oktober hingga 21 Oktober 2022, waktu perubahan ini sangat mencurigakan karena perdebatan langsung dengan munculnya gugatan pertama mengenal ijazah ini oleh Bambang Tri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kejanggalan ini menjadi semakin kuat karena publik kampus tampaknya lupa memperbaharui situs mereka dari yang versi bahasa Inggris. Sementara versi bahasa Indonesia, teman-teman, kejanggalan ini menjadi semakin kuat karena pihak kampus tampaknya lupa memperbaharui situs mereka yang dari versi bahasa Indonesia sudah diubah pada Oktober 2022. Versi bahasa Inggrisnya tercatat masih sama persis tanpa ada ralat hingga bulan Juni 2023. Perubahan ralat redaksi pada versi bahasa Inggris baru terekam di sistem Wayback Machine pada tanggal 21 Juni 2024. Artinya ada ketidaksesuaian atau jeda waktu selama hampir 2 tahun antara situs versi lokal atau versi internasional. Fakta digital ini seolah mengonfirmasikan tuduhan bahwa ada upaya sistematis untuk mengubah narasi sejarah digital demi menyesuaikan situasi hukum yang sedang berjalan. Ya, kampus UGM sebagai institusi akademik milik rakyat seharusnya menunjukkan integritas ilmiah yang tinggi, bersikap transparan dan memberikan klarifikasi yang jujur, bukan justru terkesan menutupi kejanggalan demi membela kepentingan individu tertentu karena jejak digital tidak pernah berbohong. Ya, teman-teman, melihat perkembangan persidangan dan temuan kejanggalan digital yang semakin terang benderang, netizen Indonesia pun langsung membanjiri kolom komentar dengan berbagai opini yang sangat tajam. Kita bahas komentar pilihan dari masyarakat yang mewakili suara publik. Ada teman-teman kita yang berkomentar bahwa beliau menuliskan, "Bravo Pak Hakim, kebenaran dan keadilan tidak selalu bisa dibeli dengan materi. Kejujuran adalah prinsip mulia seorang hakim. Semoga selalu sehat walafiat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Komentar ini menunjukkan betapa rindunya rakyat akan sosok penegak hukum yang punya integritas tinggi. Dan ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa dia berpendapat dengan tegas. Memang sudah terlihat jelas banyak kejanggalan dan kerumitan terkait pembuktian ini. Kami sebagian rakyat sudah lelah melihat drama perdebatan ijazah yang berbelit-belit. Pembohong tetap pembohong. Kebenaran harus dibuat secara jujur. Ada teman-teman kita yang berkomentar bahwa kalau saja sejak awal semua penegak hukum dari pihak kepolisian bersikap jujur, transparan, serta sama sekali tidak mau diintervensi oleh kekuasaan, maka polemik mengenai kekuasaan dokumen ini sudah diselesaikan dari dulu tanpa harus berlarut-larut seperti sekarang. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa yang memberikan pesan optimis, kebenaran pasti akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap ke permukaan. Terima kasih kepada para pejuang kebenaran yang terus konsisten mengawal kasus ini hingga tuntas. Alhamdulillah. Ya, teman-teman nalar politik,
Peristiwa di persidangan ini memberikan sebuah harapan baru yang segar bagi kita semua. Di tengah emosi yang tidak percaya dan skeptisme publik terhadap keadilan, ternyata kita masih bisa melihat bahwa masih ada penegakan hukum yang kuat akan Tuhan, serta tidak goyah oleh intervensi publik maupun iming-iming materi. Kejujuran adalah harga diri tertinggi, merupakan fondasi utama dari sebuah kepemimpinan. Jika dasar dari legitimasi jabatan tertinggi di negara ini saja tidak bisa dibuktikan secara transparan dan jujur, lantas bagaimana kita bisa mengharapkan keadilan yang mutlak bagi seluruh rakyat Indonesia? Bagaimana tanggapan kalian mengenai ketegasan majelis hakim yang menuntut keadilan dokumen asli ini? Serta bagaimana opini kalian melihat kejanggalan perubahan situs digital yang berhasil dibongkar tersebut? Mari kita diskusikan semua secara sehat, cerdas, dan objektif di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menyukai video ini dan membagikan ke teman-teman kalian. Dan pastikan tetap mengawas kasus ini bersama-sama sampai selesai. Dan sampai jumpa di video pembahasan menarik berikutnya. Salam keadilan harga mati.